Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Zainal Irsyad dengan NIM 02, Aris Rizky dengan NIM 14, Bintang Putra Rahmat dengan NIM 21, David Ricardo Sitanggang dengan NIM 24, dan Delvian Andika NIM 25 akan membahas tentang peranan DKPBB dalam konflik Israel-Palestina. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai mengapa PBB terlibat dalam konflik Israel dan Palestina, resolusi apa saja yang dikeluarkan oleh PBB. Alasan PBB terlibat dalam konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, PBB merupakan Dewan Keamanan Internasional. Karena PBB merupakan Dewan Keamanan Internasional, maka dalam konflik Israel dan Palestina, PBB harus terlibat. Dapat kita lihat bahwa dalam upaya-upaya PBB dalam menyelesaikan konflik di Israel Palestina sudah terdapat pada piagam PBB yang pertama, yaitu pada piagam PBB pasal 1 poin yang pertama, yang isinya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu, untuk menunjukkan langkah-langkah bersama yang tepat untuk mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran perdamaian. Yang kedua, terdapat pada piagam PBB pasal 24 poin yang pertama. Anggotanya memberikan langsung tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di bawah tanggung jawab ini bertindak atas nama mereka. Yang selanjutnya yaitu berbagai resolusi yang dikeluarkan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, resolusi 106 pada 29 Maret 1955 mengecam Israel karena serangannya atas Gaza. Yang kedua, resolusi 127 pada tanggal 22 Januari 1958 yang isinya menyarankan Israel agar menutup zona tak bertahan di Yerusalem. Yang selanjutnya, resolusi 162 pada tanggal 11 April 1961 mendesak Israel untuk mentaati keputusan PBB. Yang keempat, resolusi 237 tanggal 14 Juni 1967 mendesak Israel untuk mengizinkan kembalinya para pengungsi baru Palestina pada tahun 1967. Yang kelima, resolusi 250 pada tanggal 27 April 1968 menyerukan pada Israel agar tidak menyelenggarakan parade militer di Yerusalem. Yang keenam, resolusi 251 pada tanggal 2 Mei 1968 sangat menyesalkan parade militer Israel di Yerusalem, bertentangan dengan resolusi 250. Resolusi 252 pada tanggal 21 Mei 1968 menyatakan tidak sah aksi-aksi Israel menyatukan Yerusalem sebagai ibu kota Yahudi. Yang kedelapan, resolusi 259 pada tanggal 27 September 1968 menyesalkan penolakan Israel untuk menyambut misi PBB untuk memeriksa penduduknya. Yang kesembilan, resolusi 267 pada tanggal 3 Juli 1969 mencela Israel atas tindakan-tindakan administratifnya untuk merubah status Yerusalem. Resolusi 270 pada tanggal 26 Agustus 1969 mengecam Israel karena serangan udaranya atas desa-desa di Lebanon Selatan. Resolusi 271 pada tanggal 15 September 1969 mengecam Israel karena penolakannya untuk mematuhi resolusi mengenai Yerusalem. Yang selanjutnya, resolusi 298 pada tanggal 25 September 1971 menyesalkan tindakan Israel mengubah status Yerusalem. Resolusi 444 pada tanggal 19 Januari 1979 menyesalkan kurangnya kerjasama Israel dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Resolusi 446 pada tanggal 22 Maret 1979 menetapkan bahwa pemukiman Israel merupakan suatu rintangan serius bagi perdamaian dan meminta Israel agar menaati Konvensi Jenewa keempat. Selanjutnya, resolusi 452 pada tanggal 27 Juli 1979 menyerukan pada Israel agar berhenti membangun pemukiman di wilayah pendudukan. Yang selanjutnya, resolusi 465 pada tanggal 1 Maret 1980 menyesalkan pemukiman Israel dan meminta semua negara anggota agar tidak membantu program-program pemukiman Israel. Yang selanjutnya, resolusi 468 pada tanggal 8 Mei 1980 menyerukan pada Israel agar membatalkan pengusiran tidak sah terhadap 2 orang wali kota dan seorang hakim Palestina dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk kembali. Resolusi 469 pada tanggal 20 Mei 1980 sangat menyesalkan penolakan Israel untuk mentaati perintah Dewan untuk tidak mendeportasikan orang-orang Palestina. Resolusi 471 pada tanggal 5 Juni 1980 mengungkapkan keprihatinan mendalam atas penolakan Israel untuk mentaati Konvensi Jenewa keempat. Dan selanjutnya,
Resolusi 476 pada tanggal 30 Juni 1980 mengulangi pernyataan bahwa klaim-klaim Israel atas Yerusalem batal dan tidak sah. Yang selanjutnya Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980 mencela Israel dalam pengertian paling keras karena klaimnya atas Yerusalem dalam buku dasarnya. Resolusi 484 pada tanggal 19 Desember 1980 menyatakan wajib agar Israel menerima kembali dua wali kota Palestina yang dideportasikan. Dan selanjutnya Resolusi 573 pada tanggal 4 Oktober 1985 mencela Israel dengan keras karena membom Tunisia dalam serangan atas markas besar PLO. Resolusi 592 pada tanggal 8 Desember 1986 sangat menyesalkan pembunuhan para mahasiswa Palestina di Birzeit University oleh pasukan Israel. Selanjutnya Resolusi 605 pada tanggal 22 Desember 1978 sangat menyesalkan kebijaksanaan dan praktek Israel yang menyalip hak asasi manusia dari bangsa Palestina. Dan selanjutnya Resolusi 605 pada tanggal 5 Januari 1988 menyerukan pada Israel agar tidak mendeportasikan orang-orang Palestina dan memintanya dengan sangat agar menaati Konvensi Jenewa keempat. Dan selanjutnya Resolusi 608 pada tanggal 14 Januari 1988 sangat menyesalkan bahwa Israel menentang PBB dan mendeportasi seluruh sipil Palestina. Yang selanjutnya Resolusi 536 pada tanggal 6 Juli 1989 sangat menyesalkan pendeportasian orang-orang Palestina oleh Israel. Yang selanjutnya Resolusi 641 pada tanggal 30 Agustus 1989 menyesalkan tindakan-tindakan Israel terus mendeportasikan orang-orang Palestina. Selanjutnya Resolusi 672 pada tanggal 20 Oktober 1990 mengecam Israel karena tindakan kekerasan terhadap orang-orang Palestina di Haram Al-Syarif atau Tempel Maut. Selanjutnya Resolusi 673 pada tanggal 24 Oktober 1990 menyesalkan penolakan Israel untuk bekerjasama dengan PBB. Yang selanjutnya Resolusi 681 pada tanggal 20 Desember 1990 menyesalkan tindakan Israel mengulangi lagi pendeportasian orang-orang Palestina. Yang selanjutnya Resolusi 694 menyesalkan tindakan Israel mendeportasi orang-orang Palestina dan menyerukan agar memastikan keselamatan dan kembalinya mereka dengan segera. Yang selanjutnya Resolusi 726 pada tanggal 6 Januari 1992 mengecam keras tindakan Israel mendeportasikan orang-orang Palestina. Yang terakhir Resolusi 799 pada tanggal 18 Desember 1992 mengecam keras tindakan Israel mendeportasi 413 orang Palestina dan menyerukan pengembalian mereka dengan segera. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kendala-kendala Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Yang pertama, adanya letak markas PBB yang berkedudukan di New York. Dan yang kedua, Amerika Serikat merupakan negara pemegang kontribusi terbesar di PBB. Baik, mungkin yang pertama saya menjelaskan yaitu letak markas PBB yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Meskipun wilayah internasional, tetapi visa menuju ke markas PBB harus melalui izin Amerika Serikat dan hal tersebut dijadikan senjata politik terhadap negara-negara yang tidak disukainya. Salah satu contohnya adalah ketika Amerika Serikat menolak untuk memberikan visa masuk bagi pemimpin PLO yaitu Yasser Arafat yang hendak dihadapkan forum MU PBB yang dipersiapkan khusus untuk membicarakan masalah Palestina yang rencananya akan diadakan pada 5 Desember 1988 di markas PBB. Dan akhirnya melalui pemungutan suara semua anggota setuju agar sidang MU PBB tersebut dipindahkan ke Jenewa, Swiss, kecuali dua negara yang menolak yaitu Amerika Serikat dan Israel, serta satu negara abstain yaitu Inggris. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat merupakan negara pemegang kontribusi terbesar di PBB, yaitu mencapai 25 hingga 60%. Demikian pula anggaran-anggaran untuk operasional organ-organ PBB yang lain. Sebagian masih dipikul oleh Amerika Serikat, hingga dapat dijadikan sebagai senjata politik terhadap negara-negara berkembang, di mana mayoritas negara berkembang ini akan tetap dan masih tetap memerlukan organisasi ini sebagai wadah perjuangan yang sangat esensial baik dari bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka pembangunan nasional mereka. Dampak dari ketergantungan PBB terhadap Amerika Serikat baik secara politik maupun finansial
menyebabkan besarnya dominasi Amerika Serikat pada badan dunia tersebut, hingga PBB terlihat lebih banyak berperan sebagai pelaksana dari keinginan Amerika Serikat sendiri, sehingga kedamaian antara Palestina dan Israel sulit tercapai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Amerika Serikat sebagai penyebab kegagalan usaha perdamaian konflik Israel-Palestina. Selain penyebab dari kegagalan resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB melalui intervensinya agar tidak dapat dijalankan, Amerika Serikat sebagai salah satu negara superpower dan salah satu dari anggota tetap DKPBB secara moral tetap memiliki kewajiban untuk selalu berperan aktif sebagai mediator di antara kedua belah pihak yang bertikai. Akan tetapi, kedekatannya dengan Israel termasuk kuatnya lobi Yahudi dan beberapa kepentingan di Timur Tengah menjadikan Amerika Serikat selalu berperan ganda dalam setiap tindakan yang dilakukan. Amerika Serikat memang mendorong dan mensponsori perundingan-perundingan damai di luar PBB serta menyediakan diri bagi terselenggaranya perundingan-perundingan damai tersebut. Namun, Amerika Serikat selalu membela kepentingan Israel, baik dalam keputusan maupun atas segala tindakan yang kemudian dilakukan Israel. Walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui, menyebabkan ketidakpastian dalam proses perdamaian antara Israel-Palestina. Gagalnya perundingan-perundingan damai yang dimediasi oleh Amerika Serikat menyebabkan munculnya intifadah. Aksi-aksi bom bunuh diri meningkat yang kemudian dibalas dengan pembantaian oleh Israel, termasuk terhadap kamp pengungsi serta penyanderaan yang mengundang kecaman dunia. Dan lagi-lagi, Amerika Serikat sebagai mitra terdekat serta pembela Israel dituduh telah memberi lampu hijau bagi aksi-aksi brutal Israel tersebut. Israel yang berhasil meyakinkan Amerika Serikat agar mengkategorikan faksi-faksi Palestina sebagai organisasi teroris, hingga kemudian Brigade Al-Aqsa bersama Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Hamas dan Jihad Islami dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Sangat wajar jika Amerika Serikat sangat berpihak pada Israel dalam memediasi penyelesaian konflik Arab-Israel karena Amerika sebagai negara adik kuasa memiliki kepentingan yang sangat besar di wilayah Timur Tengah dan sejak awal menjadikan Israel sebagai negara sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut yang saling membutuhkan dan memiliki kepentingan yang sama, yaitu antara lain pertama, Yahudi Israel membutuhkan kawasan aman sehingga superioritasnya tak tersaingi dan eksistensinya terlindungi. Israel sudah merancang kawasan Timur Tengah sebagai agen barat. Kedua, Amerika Serikat dan Israel ingin menuai keuntungan finansial dari melimpahnya minyak di kawasan Timur Tengah. Apalagi diketahui Amerika Serikat mengkonsumsi sekitar 30% minyak dunia. Israel dan Amerika Serikat perlu mengamankan jalur transportasi Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Arab. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Amerika Serikat mengambil keuntungan melempar produk dan komoditasnya seperti persenjataan. Karena selama ini Timur Tengah merupakan pangsa pasar terbesar bagi produksi persenjataannya. Dari keempat kepentingan tersebut dapat dilihat bahwa faktor ekonomi memegang peranan yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Anthony Simpson dalam The Midas Touch yang mengatakan ekonomi menjadi sentral kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Bahkan menurut dia, kedudukan agama konvensional diganti oleh agama uang, religion of money. Kredo keselamatan agama diganti dengan peran bank dan proteksi canggih yang menawarkan kenyamanan hidup. Tak heran jika Amerika Serikat rela melakukan apa saja demi sekuritas ekonominya, hingga menilai minyak bumi khususnya sebagai energi strategis karena sangat esensial bagi perekonomian dan kekuatan militernya. Minyak bumi merupakan faktor kebutuhan utama karena kedudukan minyak bumi sebagai penggerak industri belum dapat digantikan oleh sumber energi lain. Terlebih, dengan adanya fakta bahwa cadangan minyak bumi Amerika Serikat tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat, sementara produksi domestiknya menurun, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat memasuki Timur Tengah yang memiliki sepertiga dari cadangan minyak bumi di dunia dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang memberikan dan menjanjikan keuntungan atau keunggulan dan geostrategik bagi siapa saja yang menguasainya.
Menambah kekayaan minyak sejak semula memang telah menjadi asas perebutan pengaruh dan kepentingan bagi lingkungan eksternal. Pengaruh kekuatan eksternal dalam konstelasi konflik Timur Tengah begitu kuat sehingga konflik yang telah berusia setengah abad ini tidak sempat mendorong terwujudnya persatuan Arab. Kekayaan petrodolar yang diperoleh negara-negara Arab dari sumber-sumber minyak mereka semestinya dapat membantu memperkuat jalinan pergaulan di antara sesama negara Arab terhadap lingkungan eksternal untuk menggolkan tujuan-tujuan politik mereka. Namun, dalam kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu semakin lemah karena tidak ada persatuan di antara mereka, sehingga Amerika Serikat semakin mudah meneguhkan dukungan total pada negara Yahudi Israel. Tidak adanya persatuan dan perpecahan belahnya negara-negara Arab, serta konflik yang berkepanjangan antara Israel dengan negara-negara Arab memberikan keuntungan tersendiri bagi Amerika Serikat, di mana penjualan persenjataan, terutama tank dan pesawat, dapat menekan defisit dan berperan dalam menentukan keseimbangan anggaran belanjanya. Masalah Timur Tengah akan tetap sulit diselesaikan selama negara-negara Arab terus mengandalkan peran lingkungan eksternal, yaitu ketergantungan negara-negara Arab moderat kepada Amerika Serikat yang dikendalikan oleh Yahudi Israel. Meski dengan sikap yang demikian, mereka akan dikucilkan, diembargo atau bahkan diserang oleh militer Amerika Serikat dengan berbagai macam alasan sebagai hukuman karena dianggap mengancam pengaruh kepentingannya di Timur Tengah. Hanya saja selama ini dalam melancarkan aksinya, Amerika Serikat dan Israel selalu menggunakan mekanisme PBB jika tidak mampu menempuh langkah unilateral. Kuatnya dominasi Amerika Serikat atas PBB juga dimungkinkan oleh mudahnya Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Selanjutnya mengenai peran Amerika dan bangsa Yahudi yang menghambat DKPBB dalam konflik Israel-Palestina. Pada kenyataannya, gagalnya DKPBB yang kurang optimal menyelesaikan permasalahan Israel-Palestina hingga kini mempunyai beberapa alasan, dan hal ini tidak terlepas dari kaum Yahudi sendiri. Kaum Yahudi sudah terkenal menguasai pemerintahan di segala penjuru dunia, walaupun hanya berada di bawah bayang-bayang. Misalnya di Eropa, terdapat fenomena Holocaust yang dilakukan oleh bangsa Nazi karena menilai bangsa Yahudi mempengaruhi dan merugikan banyak bangsa di Eropa, khususnya di Jerman pada saat itu. Tetapi di dunia sekarang, pengaruh kaum Yahudi yang paling kuat berada di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara adidaya dan berpengaruh di dunia, sehingga menguasai Amerika sama dengan menguasai dunia. Masyarakat Yahudi sendiri cenderung berusaha untuk menguntungkan kaumnya sendiri, dan usaha kaum Yahudi untuk mempunyai andil kekuasaan di negara Amerika pun nyatanya juga memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Keberadaan masyarakat Yahudi yang mempunyai wewenang politik melalui anggota organisasi Komite Urusan Umum Yahudi Amerika atau AIPAC. Organisasi ini berusaha untuk mempunyai kekuasaan di sektor politik. Selain itu, lebih dari 20% miliarder di Amerika merupakan orang keturunan Yahudi. Pasti memiliki lobby di pemerintahan melalui kekayaannya dan juga usahanya untuk melakukan pendekatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya seperti memilih calon pemimpin daerah yang pro-Israel. Dan hal ini termasuk di kekuatan politik dalam Gedung Putih atau di pemerintah pusat Amerika. Amerika Serikat mempunyai kekuatan yang besar di PBB, turut mempunyai andil untuk menghambat kemajuan konflik perdamaian antara Israel dan Palestina. Misalnya yaitu yang pertama, pengaruh Amerika sangat kuat di PBB. Pusat PBB sendiri berada di negara Amerika Serikat, sehingga sudah wajar apabila Amerika mempunyai hak yang kuat dalam pengambilan keputusan di DKPBB. Lalu yang kedua, Amerika cenderung pro-Israel sehingga kebijakan tidak adil dan hanya demi kepentingan Amerika Serikat sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kaum Yahudi baik secara langsung maupun tidak langsung menanamkan pengaruhnya di dalam politik pemerintahan Amerika, sehingga hal ini lama-kelamaan Amerika cenderung dalam mengambil keputusan dan kebijakan luar negerinya, terutama di permasalahan Israel dan Palestina, akan selalu pro-Israel.
dan hal ini pun juga telah terbentuk kerjasama bilateral di sejak zaman Perang Dingin. Sudah wajar apabila negara Amerika dan negara Israel sangat dekat bahkan hingga sekarang. Lalu yang terakhir yaitu kekuatan Amerika menghambat negara lain yang bekerja sama atau mempunyai hubungan dengan Amerika tidak berani mengintervensi secara langsung untuk mendukung negara Palestina. Hubungan negara-negara di Eropa dan Arab sangat erat dengan Amerika, sehingga mereka cenderung bermain aman apabila membahas tentang ranah Palestina dan Israel. Dan hal ini berujung di dalam pengambilan keputusan dalam PBB. Karena apabila negara-negara yang dekat dengan Amerika akan mendukung Palestina, negara-negara ini mempunyai ketakutan akan dimusuhi oleh negara besar adidaya, yaitu Amerika Serikat. Sehingga negara-negara ini cenderung lebih mencari aman saja tanpa berani melakukan gerakan yang besar. Pada kenyataannya, pengaruh Amerika yang sangat kuat dan berpengaruh pada keputusan PBB mengenai konflik Israel-Palestina, sampai sekarang pun DKPBB belum pernah memberikan kebijakan yang jelas mengenai konflik Israel-Palestina. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.